Jadi sekali lagi saya mau cerita tentang dokter Indonesia. Dokter Indonesia tuh sebetulnya hebat-hebat. Tapi oleh karena sistem kesehatan yang tidak benar, maka seolah-olah dokter Indonesia itu geblek. Saya mau cerita kasus saya ya. Jadi saya punya seorang saudara ya, ada paman jauh begitu. Dia memang tidak punya dan menggunakan BPJS yang KIS. Nah, suatu saat dia mengalami demam tinggi, penurunan kesadaran, dan dibawa ke IGD, rumah sakit A. Masuk rumah sakit A dia. Kemudian dirawat, diberikan infus, antibiotik, dan lain sebagainya. Setelah kurang lebih 4-5 hari kalau nggak salah, dinyatakan sembuh oleh dokter. Kemudian disuruh pulang. Nah, sampai di rumah, ternyata demam tinggi lagi. Dan mengalami penurunan kesadaran lagi. Diagnosanya sepsis ya waktu itu. Kemudian dibawa lagi dong ke rumah sakit A itu, ke IGD-nya. Tapi dokter IGD tidak mau menerima dengan alasan ini sudah sembuh, sudah diberikan antibiotik yang bagus, sudah sembuh, Bapak ini hanya ngantuk aja. Dia bilang, waduh, padahal itu pasien tersebut ya, dibangun-bangunin, digoyang-goyangin itu tidak sadar. Kemudian diajak ngomong juga nggak sadar ya, ngomongnya cuma gitu-gitu aja. Nah, dia bilang nggak bisa dirawat lagi, suruh pulang aja, katanya nanti minum paracetamol, kemudian nanti kalau udah tidur nanti lama-lama dia cuma ngantuk aja, katanya begitu. Pusing ya. Pasti kita akan marah. Saya kan di sana. Saya sebagai dokter saya tahu tidak boleh memvideokan, tidak boleh mendokumentasikan di dalam ruangan IGD. Ya sudahlah, saya mengalah. Kita pulang. Saya tanya sama keluarganya, katanya ya udah bawa ke rumah sakit lain deh. Akhirnya dibawa ke rumah sakit lain, ke rumah sakit B, dan di rumah sakit B langsung masuk ICU. Bisa diterima dengan BPS-nya juga. Saya juga nggak mengerti kenapa dokter itu sebodoh itu. Ternyata saya tanya sama teman saya yang di BPJS, oh itu aturannya kalau sudah dinyatakan sembuh dari rawat inap, sudah dinyatakan sembuh ya dari sepsis, kemudian dalam jangka waktu 1 minggu tidak boleh sakit lagi dengan sakit yang sama dan masuk IGD. Intinya seperti itulah, kurang lebih seperti itu. Koreksi kalau saya salah ya. Nah, oh ternyata begitu. Jadi 1 hari setelah pulang kan pasiennya demam tinggi lagi, hilang kesadaran lagi, nggak boleh dibawa ke rumah sakit. Itu lagi karena sudah dinyatakan sembuh. Jadi plafonnya itu mungkin untuk jangka waktu sekian, karena sudah dinyatakan sembuh tidak boleh balik lagi. Intinya seperti itu dah. Nah, itulah yang membuat dokter Indonesia itu nganyel kelihatannya goblok. Padahal sistemnya seperti itu. Mestinya sih memang dia kasih tahu, Bapak, dia nggak tahu kalau saya dokter waktu itu. Bapak, ini kan BPJS KIS. Kalau sudah dinyatakan sembuh itu kita tidak bisa masuk IGD lagi dengan penyakit yang sama. Mestinya sih bilang begitu aja. Ya udah, nanti biar keluarga nyari uang untuk mandiri begitu ya, atau ke rumah sakit lain. Tapi ini kan jadi kelihatan goblok dokternya. Orang itu jelas-jelas soporokoma ya mungkin ya, kesadarannya sangat menurun, dibilang ngantuk doang. Begitu. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan ya teman-teman. Terima kasih. Semoga informasi saya bisa dipahami ya. Jadi sistem kesehatan di Indonesia yang masih amburadul perlu diberesin. Cat Beauty, aman dan rasional.